siang, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih Pak atas kehadirannya di sesi ke-9 tadi ya, untuk pendampingan bahan ajar. Nah, jadi sesuai dengan schedule kita hari ini sebetulnya masih di presentasi. Saya belum share, maaf ya Pak. Iya, jadi ya, betul. Ini sebenarnya kita sekarang masuk di sesi untuk presentasi draft bahan ajar, dan kita sudah punya beberapa list nama kemarin yang sudah punya judul dan juga mungkin mau presentasi, tapi waktunya yang belum tepat ya. Ini nanti sudah ada 6 orang. Tapi kalau mau jadwalkan dulu, barangkali yang hadir sekarang ini mungkin memang ada masukan. Ada Pak Herbert atau Pak Obed dan Bu Betty Sari. Kalau mau dimasukkan untuk penjadwalannya, Pak bagaimana bisa Pak? Obed? Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, judulnya dulu mungkin Pak kalau ada. Ya, silakan. Kemarin Pak Siregar sudah sampaikan ke saya bilang iya saya siap, tapi tadi malam tidak sempat. Oh iya Pak. WA Pak Siregar, saya belum sempat buat. Ya. Jadi saya bilang mungkin yang ada dulu. Ya. Silakan dulu di presentasi. Ya. Mungkin saya menyusul juga Pak. Ya, boleh Pak. Judulnya apa Pak? Pak Obed rencananya ini? Buku ajarnya atau modulnya atau ininya, bahannya? Saya buku kira-kira saya nanti untuk metalurgi Pak ya. Oh, metalurgi ya Pak ya. Ya. Kebetulan saya dari kompetensi dari metalurgi, jadi saya mungkin nanti metalurgi. Ya, mata kuliah metalurgi ya Pak ya? Iya Pak. Ya, baik. Silakan nanti Pak disiapkan outline-nya dulu saja, tidak apa-apa, outline-nya Pak ya. Kalau kemarin kita punya outline contohnya seperti ini Pak, untuk ya minimal bab 1 sampai bab berapa itu kira-kira apa saja yang mau dituliskan gitu Pak ya. Mungkin tidak apa-apa, baru rancangan dulu. Rancangan buku ajar atau bahan ajarnya. Seperti ini contoh nih kemarin, outline-nya tentang apa begitu Pak ya. Nanti struktur lengkapnya menyusul, tidak apa-apa gitu nanti Pak ya. Ya, terima kasih Pak Obed ya. Berikutnya ada yang mau menyampaikan, Bu Betty Sari atau Pak Donald ya? Ya, silakan Pak Herbert, bagaimana? Bu Betty Sari, Bu, ada apa rencana membuat buku apa Bu rencananya? Iya Pak, saya maaf baru kali ini masuk Pak. Oh baru iya. tahu. Oh, ada gitu. sih bahannya ada Pak. Silakan Bu. Geometri bidang. Judulnya geometri bidang ya. Oke. Ya. Baik Bu, sudah ada berapa halaman Bu? Sudah ada bahannya nih? Saya cek dulu ya Pak. Oh iya ya, silakan Bu, silakan. Saya baru masuk, belum paham. Oh iya. Ya ini Bu, kita juga kemarin memang baru struktur buku ajar, outline. Nanti Ibu misalkan memang sudah ada draftnya, nanti disampaikan seperti ini saja Bu, kira-kira. Ya ini gambaran kasarnya ya, ada daftar isi, judul, prakata, daftar isi, dan babnya berapa, daftar pustaka, glosari. Ini singkatnya ya Bu ya. Ini contoh yang sudah ada kemarin seperti ini. Outline bahan ajar isinya apa. Nanti ada ini lain-lain Pak. Ini kita bisa jelaskan ulang tentang penyusunan bahan ajar ya. Kemarin sudah di sini Bu tentang bahan ajar ya. Buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya. Ini insya Allah Bu ya, seperti ini. Nanti silakan Bu, disiapkan draftnya dulu. Berikutnya yang lain mungkin setelah Bu Betty Sari, ada yang mau menambahkan lagi? Ya. Pak Herbert, ada Pak Herbert? Pak Donald. Ya. Pak Donald, silakan. Ya, sambil berjalan Pak. Ya, silakan Pak. Nanti sambil berjalan aja. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya. Kalau saya ini saja Pak. Aduh, maaf ini kameranya ada gangguan jadi. Tidak apa-apa Pak, ya. Kalau saya ini Pak, buku ajar analisis sistem tenaga. Analisis sistem tenaga ya Pak ya. Iya. Iya. Sudah ada ini Pak draftnya ya, sudah ada berapa halaman Pak? Ya, sudah dimulai Pak. Ya, sudah 4 bab gitu. Oh, alhamdulillah nih. Bagus Pak. Ya, ininya saja daftar isinya sudah ya, 4 bab sudah
Sudah Ya, dimulai lah. ya, betul. Rencana target berapa bab Pak ini rencananya? Rencana outline-nya ini? Sebenarnya Belum. ini mata kuliahnya luas Pak ya, jadi Oh iya, kalau iya. mau langsung di kesimpulan juga bisa, tapi Oh iya, karena iya, iya. buku gitu. Betul, betul. Kalau saya nggak usah terlalu banyak Pak. Oh, cukup 4 bab ya Pak ya? Ya. Ya. Kemudian, Terima kasih Pak Herbert. Ada Pak Donald. Pak Donald mau ini juga menyampaikan judul bukunya dulu Pak. Ya, Pak Donald. Belum. Mungkin kalau belum nanti kita tunggu lah gitu Pak ya. Ini berarti sudah ada judul ya. Ini sudah ada 10 yang sebelumnya walaupun ada yang belum presentasi. Kita jadwalkan nanti Bu Indrianti, Bu Ida, Pak Julison, Pak Joko, ditambah ada tambahan 3 sekarang ya, Pak Obed, Bu Betty Sari, dan Pak Herbert. Sudah 13 judul nih Pak Samuel ya. Mudah-mudahan semuanya nanti ini apa namanya jadi begitu ya. Tuh. Ya. Ya. Ada tambahan dari yang lain mungkin kalau memang mau menambahkan? Oh ya Pak, yang file yang dikirim Ibu Ida, apa Ya. saya share di sini atau bagaimana Pak? Monggo Pak, kalau Bu Ida memang berkenan untuk share, iya. saya stop dulu. Silakan Pak Samuel. Mungkin bagi contoh Ya, bagi baik. teman-teman yang baru bergabung. Silakan Pak. Ya, baik. Ya baik Pak, ini file yang dikasih oleh Ibu Ida Huta Barat tentang analisis regresi. Ya, Jadi baik, berhubung Pak. karena Ibu Ida ada kegiatan, jadi filenya yang dikasih. Ya. Di sini, ya ini masih kosong yang kata pengantar. Ya. Kemudian daftar isi juga masih kosong. Langsung masuk bab 1 Pak. Ya. Di bab 1. Ya ini masih poin 1. Saya sambil lanjut ini Pak ya, sambil Silakan jalan. Pak. Ya silakan. Ya karena ini harusnya Bu Ida yang sampaikan. Oh, iya. Iya, iya. Iya, langsung masuk ke bab 2. Belum ada ini ya Pak Samuel, kalau diperhatikan apa tiknya atau ya pendahuluan terkait dengan. Ya, RPS-nya juga belum. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, jadi ini contoh soal dengan penyelesaiannya. Iya. Gambar. Bab 3. Bab 4. Ini ada dikasih merah untuk ya. Contoh ya Pak ya. Iya. Ya, saya sambil persingkat saja. Iya, singkat boleh Pak. Ya, ini lampiran yang paling terakhir, Pak. Ya, iya, iya. Berarti di daftar sudah pustaka. ada ini ya, daftar pustaka sudah ada. Ya. 100 halaman berarti ini Pak ya. Apa?
terakhir bab 4 apa? Berapa nih, Pak? Sebentar, kok gambarnya 4, maaf. Bab 7, tapi di Bab 7. subnya ini 4 ini. Ini Ya. apa belum diedit? Kayaknya kemarin mau tukar babnya, kelihatannya kemarin mungkin seperti itu ya, kali ya, Pak ya. Iya, ada iya, perubahan, ya. Perubahan posisi dari bab mungkin bab 4 dipindah ke bab 7 ya, Pak. Iya. Iya. Jadi karena di sini masih subnya ini 4 ya. Iya, Pak, iya. Iya, begitu aja Pak ya. Ya, silakan Pak, ya. Iya. Baik, terima kasih sudah dibantu ya Pak Samuel men-share yang Ya. sudah dibuat oleh Itu Bu bahan Ida. ajarnya Ibu Ya. Ida Huta Barat ya. Iya. Mungkin nanti yang lain bisa mengikuti yang sudah dibuatkan oleh Bu Ida walaupun belum lengkap tadi ya. Yang lebih lengkap tuh yang Iya. dibuat oleh Pak Samuel sebetulnya yang kemarin, pedoman praktik gitu. RPS-nya sudah ada, CPL, CPMK-nya sudah lengkap begitu ya. Nanti mungkin perlu dicontoh yang mungkin yang Bu Ida tinggal melengkapi tadi ya Pak ya. Isinya mungkin sudah ada. Oh iya, saya sampaikan ke Ibu Ida. Nanti tinggal ditambahkan tadi ya Pak ya, untuk setiap bab itu ada pendahuluan, tujuan instruksional khususnya mungkin apa dari bab ini begitu Pak ya. Dilengkapi juga dengan latihan-latihan soal juga dan ringkasan mungkin di penutupnya begitu. Saya pikir sudah banyak Pak, udah 100 halaman tadi saya lihat ya. Untuk isinya itu sudah 100 ya. Sudah 100 halaman, tinggal nanti dilengkapi tadi struktur buku ajarnya bisa dilengkapi begitu. Iya. Demikian mungkin kalau dari saya untuk Bu Ida ya, tadi sudah 100 halaman berarti ini. Sudah cukup banyak analisis regresi begitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang lain ada yang mau berbagi juga yang sudah disiapkan nanti yang mau di-share begitu, silakan. Kalau Pak Obed bagaimana Pak? Bisa besok Pak? Presentasinya bisa Pak? Sampai saya bilang bisa besok baru belum jadi. Jadi besok saya ini lihat saja ikonnya. Kalau saya bisa sampaikan. Iya. Jadi nanti mudah-mudahan sebentar malam saya ini atau ini hari. Siapa? Iya. Jadi untuk hari ini karena tadi habis juga ini baru mengajar Pak. Jadi. Ya secara daring. Online Pak ya? Iya betul. Baik, kita tunggu nanti Pak Obed ya. Iya Pak. Jadi mudah-mudahan saya bisa nanti ini bisa buat dan besok bisa presentasi. Siap Pak, ya betul. Lengkap Pak ya mungkin ya. Apa dulu. Seadanya Pak, betul. Yang dibuat tadi Bu Ida kan juga baru outline sebetulnya, itu baru outline tapi sudah lebih lengkap Pak ya, betul. Iya. Pak mau tanya boleh Pak? Silakan Ibu, Bu Betty silakan ya. Ya, saya ada draft bahan ajar, kemudian di dalamnya itu saya ada menggunakan aplikasi geometri. Kalau seandainya mau dicetak itu gimana? Apakah saya boleh tetap memasukkan aplikasi itu atau saya harus minta izin dulu ke yang punya aplikasi? Contohnya apa Bu? Aplikasi apa Bu? Geosket Pak. Oh begitu. Saya share Pak. Saya share ya. Boleh, silakan Ibu, silakan. Nah, lebih lengkap biar saya nanti bisa melihat. Terima kasih, silakan Bu. Sudah ya Pak? Sudah Bu, ya. Ya, nah seperti ini gambar satu ini saya ambil dari aplikasi Geosket, tapi di Geosket itu saya buat sendiri. Ibu bisa menampilkan ininya saja Bu, maaf seperti sumber rujukan begitu boleh juga Bu. Ibu kan menampilkan gambar satu ini Bu ya. Nah, Ibu masukkan saja ini rujukan atau sumbernya dari apa? Dari web apa dari apa tadi Bu? Ini saya buat sendiri Pak, tapi menggunakan aplikasi Geosket. Oh begitu. Nah, sumbernya dokumen pribadi begitu saja Bu sebutkan. Sumber dokumen pribadi begitu ya. Oh, saya tidak harus minta izin ke Geosketnya. Iya. Itu berbayar apa gimana Bu? Maaf kalau menggunakan Geosket itu.
Enggak sih Pak, soalnya saya punya tuh yang lama. Saya nggak tahu kalau sekarang. Dulu saya Ya, beli, itu aja saya beli software dulu. itu. Oh, Ya. nah, begini Bu, boleh Bu. Ibu tidak apa yang punya yang apa edisi yang Ibu saja yang tadi itu kan seperti software ya Bu ya. Nah Ibu misalnya begini, Ya. gambar satu Ibu kasih keterangan apa Bu di sini? Gambar satu misalnya keterangannya apa Bu? Mohon maaf. Sudut-sudut yang berkomplemen apa Bu? Judul Ya, gambar. ini sudut-sudut yang berkomplemen. Iya, Nah, harusnya ada judulnya ya. nah, misalnya gambarnya itu disebutkan menggunakan software apa gitu Bu. Sebutkan Oh, saja gitu tidak ya. apa-apa. Nanti Ibu dirujukan apa di daftar pustaka ya, itu sebutkan ini software versi sekian misalnya Bu, versi saya pernah begitu Bu. Saya waktu tesis apa disertasi saya menggunakan software tertentu untuk membuat Ya. rumus molekul kan bidang saya kimia ya Bu ya. Nah, saya Ya. di dalam metode kalau itu saya sebutkan di metode bahwa saya menggunakan software ini versi sekian buatan dari mana. Kalau Nah, itu gini udah cukup nggak Pak? Ini kan melakukan investigasi di softwarenya. ya Bu, Kemudian saya iya, tulis Bu. begini, dengan menggunakan program ini. Ya, Itu boleh, saya Bu. tidak dianggap ilegal ya? Nah, itu Ibu Saya beli kan sebentar. Kalau saya ini cerita kondisi saya Bu ya. Jadi saya dulu menggunakan softwarenya itu memang sudah ada di di lab lah Bu ya, di lab komputer dan mungkin memang jurusan membeli Bu, membeli software itu. ya. Jadi ketika kita mempublikasikan, saya membuat seperti struktur lah Bu ya, menggunakan apa ChemDraw versi sekian misalnya, itu kita memang sudah punya izin karena kita membeli software Lisensinya. lisensinya Ya. betul. Nah, makanya saya menyarankan yang Ibu punya saja Bu yang dituliskan ininya, lisensi itu tadi itu. Sesuai dengan yang Ibu milik apa yang punya tadi. Oh, oke. Ya, Berarti ini hanya perlu ditambahkan versi sekian gitu ya, Pak? nah, betul Bu, betul. Ya. Iya. Oke. Ibu mau tambahkan maaf di gambar juga nggak apa-apa. Nanti disebutkan bahwa gambar ini dihasilkan dari itu ya Bu ya versi sekian. Oke. Biar orang Ya. tahu nanti kalau ingin mengulang atau ingin mempelajari yang ini, dia udah tahu. Oh, saya harus menggunakan software ini versi sekian. Gitu. Artinya Tapi data kalau kita misalnya bisa gini, Pak, dipertanggungjawabkan. saya Kenapa Bu? sebenarnya selama ini ragu. Ya. Di awalnya software itu saya beli. Ya. Ada lisensinya, tapi kan dia ada batas waktunya ya. Kemudian oleh teman saya, boleh nggak ya? Dianggap ilegal tuh ya Pak ya? Ini versi terbaru yang Ibu pakai ya? Yang Ibu pakai versi terbaru ya? Enggak? Enggak juga sih, ini udah berapa 2-3 tahun yang lalu Pak. Ya begini aja Bu, berarti kalau menurut saya Ibu kan pernah beli ya versi sebelumnya ya, itu aja yang disebutkan Bu, bahwa Ibu punya gitu aja. Atau kalau memang Ibu tidak harus menyebutkan secara detail bahwa gambar ini dihasilkan dari tadi Bu program GoSCAD gitu aja. Nah, kalau ada orang tanya, oh saya punya versi yang lama misalnya disebutkan tidak apa-apa. Oke. Boleh ya, Bu, tidak apa-apa. Ya. Kalau buku ini kemudian diperjualbelikan, saya tidak dianggap salah gitu ya Pak? Nah makanya tadi setahu saya kalau Ibu memang sudah punya softwarenya, Ibu kan udah beli Bu, tidak apa-apa berarti Bu. Iya. Oke. Nah itu yang sama-sama Bu Betty. Jadi yang kita apa ya Bu sampaikan bahwa software yang pernah kita beli tahun sekian begitu, itu yang kita punya begitu. Oke, makasih. Sama-sama Bu. Memang kadang-kadang harus hati-hati ya Bu ya, ini karena masalah sekarang ini masalah hak cipta juga karena begini, sekarang kan orang sudah mulai nih care ya, semua aplikasi ya termasuk mungkin GeoSCAD ini juga mereka sudah daftarkan hak ciptanya. Nah, kalau kita menggunakan harus ada royalti Bu, memang idealnya begitu ya. Nah, itu yang saya pikiri selama ini makanya saya belum kembangkan ini bahan ajar. Betul. Udah jadi Pak, tinggal daftar isi dengan ininya aja, lampiran yang belum. Sebetulnya kan kalau seperti misalnya kita menggunakan di laptop kita atau di PC kita MS Office dan sebagainya Bu, kan kita install ya. Kadang-kadang memang kalau dari tokonya kita tidak dapat itu karena versi yang mungkin dia tidak punya lisensinya. Tapi karena kita kan minta diinstalkan ke yang lain ya Bu. Nah selama ini kan juga kita tetap menulis ya pakai versi yang itu ya yang diinstalkan oleh kawan kita dan sebagainya gitu. Memang idealnya mungkin seharusnya ini kalau mau tertib ya Bu, memang perguruan tinggi itu berlangganan memang nanti semua dosen itu diberikan. Seperti itu Pak Samuel ya, kalau mau amannya memang demikian. Universitas membeli lisensi, nanti para dosen, mahasiswa itu menggunakan itu. Di luar memang sudah demikian Pak Samuel ya. Kadang-kadang kalau kita bawa laptop ke mana ke luar negeri nanti di bandara tiba-tiba dicek misalnya, ini ada lisensinya atau tidak. Nah, karena hati-hati juga itu. Oh iya. Iya, kadang-kadang ada yang begitu Bu. Ini laptop kita betul nggak menggunakan lisensi. Nah ini saya kadang-kadang
Ini Pak, saya menggunakan PC kan, masih pakai apa Kingston ya, Office. Saya tiap bulan ini kena cas, saya kurang tahu nih. Ya nggak mahal sih, $5 apa $4 gitu. Untuk kalau saya update itu otomatis saya kena cas itu di apa kartu kredit saya begitu. Mereka ya tuh apa ada keterangan gitu karena. Oh iya Pak ya, softwarenya. Iya betul. Jadi Anda menggunakan software ini dan saya kena cas hampir tiap bulan ini. Gitu. Tapi ya artinya tidak apa-apa lah bagi saya. Yang penting saya nanti tetap bisa bekerja dengan aman gitu. Begitu. Oh ya Pak, kalau untuk Office ini harus pakai izin ini Pak ya, karena ini kan penulisan laporannya menggunakan Microsoft Office sekian. Iya. Ini nanti bagaimana Pak? Apa harus izin? Bahan ajar ini Pak, bahan ajar ini ya? Iya. Sebetulnya ini kan penulisannya menggunakan Office Word ya. Seperti di penerbit itu tidak sampai bertanya demikian Pak. Saya kemarin kan baru juga memproses Pak ya untuk buku monograf begitu ya. Kebetulan dari penerbit Unsur juga sudah memang masuk asosiasi penerbit perguruan tinggi ya. Mereka sih asal buku ini memang mungkin nanti dibuat hak cipta begitu Pak ya. Kemudian juga ada editor konten dan editor bahasa. Di dalamnya sih saya lihat kemarin tidak sampai harus, saya sudah share ke Pak Samuel ya contohnya Pak ya, yang kemarin kita mau publikasikan itu, buku TTG kalau kemarin itu, saya tahu penulisnya itu juga menggunakan Microsoft Word dan sebagainya, tapi di situ di halaman kedua dari cover itu tidak ada keterangan seperti itu Pak. Jadi ya barangkali kalau untuk lembaga pendidikan mungkin memang itu bisa digunakan mungkin Pak, tidak apa-apa begitu ya. Mungkin yang untuk bisnis tadi barangkali ya, kalau ya kita belikan software itu, ternyata software itu bajakan, mungkin yang tidak boleh lah Pak. Mirip-mirip yang kemarin saya bahas Pak, terkait dengan kalau di manajemen perpustakaan ya kalau memang ada yang berbayar, ada yang free, memang begitu Pak ya. Kita menggunakan Mendeley juga nggak pernah ditanya ini atau menggunakan yang lain ya. Apakah ini, tapi memang idealnya kalau seperti tadi saya cerita tadi itu, bahwa saya pernah melakukan riset, saya menggunakan satu software tertentu, memang itu harus diinstal di komputer, dan karena saya publikasikan di jurnal internasional, orang mungkin bisa jadi nanti bertanya, saya menggunakan software tersebut, saya lupa ya, dari Italia kalau ingat saya, berarti kan laptop atau PC di lab saya itu harus memang sudah pernah membeli itu, gitu. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan Pak, bahwa kita memang di lab itu punya software tadi yang berbayar memang. Jadi kalau untuk buku barangkali ya, saya belum pernah mendapatkan harus sampai kemudian mengucapkan menggunakan Microsoft Word dan sebagainya. Ya orang tahu lah kita sudah menggunakan ini, dan memang mungkin mudah-mudahan sih memang sesuai dengan lisensi. Iya. Ada masukan dari yang lain mungkin silakan Pak kalau ada tambahan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, men-share bahan ajarnya. Ya ini karena peserta cuma segini Pak, jadi masih kurang tidak apa-apa ya. Mungkin saya share ulang terkait dengan struktur buku ajar ya Pak ya, biar nanti ini kan ada yang baru bergabung. Mohon maaf, mungkin tadi saya ulang terkait dengan struktur buku ajarnya. Saya ulang sedikit. Saya ulang sedikit ya Pak ya. Nah, nanti saya ulang sedikit. Terima kasih Pak. Kita baru tahu. Iya, tidak apa-apa. Lebih baik ini Pak, maaf Bu, mungkin Ibu sudah siap draftnya, nanti kan tinggal memoles begitu ya. Tinggal menambahkan lah begitu. Ini saya ulang sedikit dari slide pertama saja mungkin. Pengenalan bahan ajar dan praktik. Mohon izin share lagi ya Pak ya. Iya, silakan Pak. Iya. Ini review singkat saja barangkali. Bu Betty, Pak Obed, Pak Herbert, ini Pak Johan baru bergabung juga ya. Ini materi kita yang pertama begitu ya. Nah, ini saya ulas sedikit buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum. Ini yang kemarin sudah kita diskusikan ya. Kalau buku ajar terkait dengan buku pegangan untuk satu mata kuliah tertentu, ya, memenuhi kaidah, buku teks diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Mungkin karena masalah ini, maka harus hati-hati betul ya. Kalau diktat ini hanya disebarluaskan untuk peserta kuliah saja, modul juga sama, petunjuk praktikum juga sama gitu ya. Dibuat oleh kelompok desain dan disebarkan kepada peserta praktikum berarti begitu. Nah, kemarin sudah kita bahas terkait perbedaannya dan sebagainya. Nah, ini mungkin strukturnya
Nah ini Bu sekalian, terkait dengan buku ajar ya, mungkin ini saya share sedikit saja. Ada kriteria ya, ini pegangan untuk satu mata kuliah dalam satu semester. Saya pikir ini sudah semuanya ya. Ada mata kuliahnya dan disampaikan untuk dalam satu semester, disusun oleh tenaga fungsional ya dosen begitu ya, sebagai pengampu, memenuhi kaidah buku ajar. Nah ini ya, nanti ada kompetensi, mungkin nanti yang perlu dilengkapi tadi ya, yang Bu Ida juga mungkin tadi belum. Ada kompetensi dan tujuan pembelajaran, ada contoh soal begitu, termasuk kisi-kisi jawabannya ataupun clue ya istilahnya itu, kuncinya, daftar pustaka, glosarium, dan indeks subjek. Ini memang dari penerbit juga minta demikian. Kemarin saya ikut klinik ya di Unsud, ada buku monograf dan TTG, termasuk buku monograf juga ternyata kemarin itu dari pendamping begitu ya, itu juga meminta seandainya ada glosarium atau indeks subjek itu melengkapi. Jadi ternyata tidak hanya buku ajar, buku monograf pun idealnya kalau memang bisa ditambahkan glosarium itu lebih baik gitu ya. Nah, ini ada keterangan disebarkan ke 3 perguruan tinggi negeri. Mungkin dikirim ke perpustakaannya, nanti ada tanda terima begitu. Nah, ini ciri-cirinya lebih lengkap ya, ada tujuan instruksionalnya, umum dan khusus. Yang umumnya nanti cukup di prakata, yang tujuan instruksional khususnya di tiap bab begitu ya. Ada rangkuman dan sebagainya. Jadi bagaimana mahasiswa bisa belajar secara mandiri dan berlatih secara mandiri. Ada umpan balik. Lalu apa perbedaan buku teks dan buku ajar? Kemarin sudah kita bahas ya. Kalau buku teks atau buku referensi istilah lainnya, sekalian ya, buku yang menyajikan suatu subjek secara komprehensif dan dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan untuk proses pembelajaran ya. Nah, ditulis ini terutama untuk kegunaan kita para dosen ya. Textbook ya, sekali kita mungkin setiap mata kuliah kita punya textbooknya. Tapi kan textbook itu tidak untuk satu mata kuliah tertentu. Tapi saya bidang kimia analitik misalnya, saya bisa punya textbook satu. Textbook itu untuk beberapa mata kuliah. Ada kimia analitik dasar, ada kromatografi, ada elektrometri dan sebagainya. Digunakan oleh dosen. Nah, kalau buku teks ini dapat mencantumkan tujuan, tapi ini tidak harus gitu ya. Strukturnya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing dan dirancang untuk dipasar secara luas. Nah, berbeda dengan buku ajar nah ini ya. Jadi ini berdasarkan definisi dari Dewan Guru Besar UI 2006, buku pegangan untuk suatu mata kuliah, buku ajar ini. Jadi khas ya. Saya ada buku ajar kromatografi misalnya, itu untuk mata kuliah kromatografi saja. Yang ditulis dan disusun oleh pakar dalam bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi. Ditulis dan dirancang untuk digunakan oleh mahasiswa, bukan oleh dosen begitu ya, buku ajar. Ada tiknya, ini harus mentik tujuan instruktur khusus setiap bab. Struktur sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang ingin dicapai. Dikemas untuk keperluan proses belajar mengajar sehingga pemasarannya hanya di kalangan terbatas. Ini kira-kira buku ajar sekalian, ini materi pertama kita waktu itu. Nah, nanti jangan lupa kita setelah draftnya selesai, maka kita nanti meminta ada 2 editor ya. Pertama editor substansi atau isi, pakar yang sesuai dengan bidang kita. Yang kedua edit atau editor bahasa. Nah, ini nanti terkait masalah ejaan dan sebagainya, redaksional begitu ya. Nah, ini kira-kira format buku ajar yang pernah kita bahas, ya ukuran kertas, strukturnya seperti ini, halaman, judul dan sebagainya biasa, ada prakata, ada daftar isi. Nah, ini isi tiap bab seperti ini. Kira-kira setiap bab itu ada tiga bahasan atau 3 bagian. Ada pendahuluan, ada penyajian dan penutup. Untuk pendahuluan berisi tentang ini sasaran pembelajaran, jadi ini yang membedakan ya buku ajar dengan buku teks atau buku monograf. Cirinya ini. Jadi orang tahu oh ini buku ajar karena apa? Di dalam setiap bab ada penjelasan terkait dengan sasaran pembelajaran. Kemampuan yang ingin dicapai nanti ya. Lalu keterkaitan dengan bahan pembelajaran dan pokok bahasan lainnya, manfaat, ada petunjuk belajar mahasiswa. Jadi ini di bab setiap bab itu ada pendahuluan yang menyebutkan tentang sasaran pembelajarannya atau tujuan instruksional khusus tadi ya. Nah, lalu penyajian silakan sesuai dengan bidang masing-masing ya. Judul babnya, subbab, uraian. Nah, nanti dilengkapi dengan konsep, teori, gambar seperti tadi Bu Betty ya. Ada gambar dan sebagainya. Terakhir ada rangkuman. Di bab setiap bab di penyajian itu ada rangkuman, intisari, bahan pembelajaran. Lalu ada penutup. Ya, penutup ini ada soal latihan dan kasus tadi ya. Lalu ada umpan balik dan tindak lanjut.
ada nanti yang setiap penutup daftar pustaka boleh. Tapi ada juga nanti yang daftar pustakanya disatukan di bab setelah bab terakhir boleh juga. Itu silahkan saja. Nah ini ya, ada daftar pustaka dan daftar kata penting begitu ya, indeks subjek. Kalau glosarium kan daftar istilah ya yang sering dipakai. Yes. Kalau daftar indeks itu nanti kata ini bisa ditemukan di halaman berapa misalnya begitu. Nah, ini indeks. Kadang-kadang juga ada, ini tidak wajib ya sekali, tapi boleh dilampirkan di halaman terakhir mungkin setelah indeks ini ada lampiran isi apa? Buku aja ini tentang apa? Profil lulusan program studi. Sekarang kita sedang mungkin di tiap prodi ini ya Pak Samuel kemarin ya. Kita terkait juga dengan program Merdeka Belajar ini. Sekarang setiap prodi diminta membuat ini profil lulusan gitu ya. Karena apa? Nanti kan mau ditawarkan mata kuliahnya sehingga tahu kompetensi atau CPL prodi ini apa. Lalu analisis kebutuhan pembelajaran dan GBRP atau istilah lainnya RPS ya. Ini yang di apa peraturan Menristek Dikti ini ya istilahnya adalah rancangan pembelajaran semester atau istilah lain. Boleh. Dan kontrak perkuliah. Jadi ini kira-kira struktur buku ajar yang mungkin perlu disiapkan begitu ya. Kalau format bahan ajar lain ada sama, kemudian ada modul gitu ya, handout, pedoman praktik kemarin sudah dibahas oleh Pak Samuel ya, sangat jelas kemarin. Barangkali ini yang ingin saya share Pak Samuel ya untuk kriteria buku ajar dan mungkin contoh yang kemarin sudah saya share bisa saya anatominya, anatomi bahan ajar. Nah ini seperti ini sekalian. Nah ini RPS tadi yang saya bahas. RPS isinya kira-kira kalau di standar Nasional Pendidikan Tinggi SNPT ini disebutkan RPS ini paling sedikit memuat apa saja, nama program studi, capaian pembelajaran lulusan, ya, CPL-nya, kemampuan akhir, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman, kriteria, daftar referensi. Ini kira-kira yang paling sedikit memuat hal ini. Kalau ada tambahan dipersilahkan gitu ya. Nah, wajib ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kami pun sekarang sedang meninjau ulang RPS setiap mata kuliah begitu ya. Ini sudah kita bahas kemarin, jadi setiap nanti ya ada CPL, nanti ada CPMK dan juga ada sub CPMK di dalam setiap bab, gitu ya. Ini kemarin sudah kita bahas ya, Bu sekalian. Ini mengingatkan saja, mengulang kembali. Nah ini langkah-langkahnya untuk menulis buku ajar dan saya pikir semua para dosen sudah memiliki bahan bakunya. Baik itu sudah bentuk tadi ya, per bab seperti tadi, dia masih dalam bentuk PowerPoint. Itu pun sudah bahan baku kita sebetulnya. Yang pertama memilih salah satu mata kuliah yang kita ajarkan atau mata kuliah prioritas program studi. Mungkin sekarang juga terkait dengan program Merdeka Belajar ya, ada mata kuliah program studi yang ditawarkan ke program studi lain di dalam perguruan tinggi yang sama. Ada juga program studi, mata kuliah yang nanti ditawarkan oleh program studi yang sama untuk perguruan tinggi yang berbeda. Nah itu maka kita harus melengkapi ini semua sekalian. Karena memang ini arahan dari Pak Mendikbud ya. Setiap perguruan tinggi harus mengikuti program ini, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oh ya Pak, maaf. Iya Pak, kalau silakan. Untuk mata kuliah Kampus Merdeka yang pertukaran pelajar dalam satu perguruan tinggi, berarti itu kita harus rubah CPL-nya Pak ya, harus merubah tujuannya. Nah, begini Pak, kemarin saya disampaikan oleh salah satu narasumber, tidak harus mengubah Pak, kompetensinya tetap. Maksudnya tidak karena kita menawarkan, saya misalnya ada mata kuliah kimia dasar Pak ya, lalu mata kuliah kimia dasar kan mata kuliah wajib di kimia. Lalu misalnya di prodi lain ada matematik atau fisika misalnya Pak ya, biologi juga ingin mengambil mata kuliah tersebut. Kalau kontennya boleh jadi mungkin kontennya bisa kita sesuaikan ya Pak ya. Tapi kalau terkait dengan tadi kompetensi yang ingin diraih untuk menyelesaikan mata kuliah, berarti CPMK ya Pak ya, itu tidak harus dirubah Pak. Tapi kalau mau ada revisi untuk keseluruhan silahkan. Tapi tidak karena harus mau ditawarkan ke prodi lain kemudian kita menurunkan kompetensinya, itu yang tidak boleh Pak. Tidak harus tidak perlu menurunkan kompetensinya. Itu Pak yang saya pahami kemarin Pak Samuel. Ya, kalau mau kita revisi menyesuaikan tadi dengan perkembangan iptek dipersilahkan. Sekarang kami juga melakukan revisi itu. Demikian mungkin Pak Samuel ya. Berarti bisa tetap Pak ya? Bisa tetap, betul. Bisa tetap. Cuma kan nanti apa yang kita sampaikan untuk, karena begini, mereka kan kita bukan mengajar kelas baru Pak.
kalau konsepnya Merdeka Belajar kan contoh tadi yang Bapak sampaikan, misalnya ada peserta mata kuliah saya kimia dasar dari prodi lain. Mereka kan ikut kelas kita, Pak. Mereka ikut kelas kita, bergabung dengan mahasiswa kita. Makanya memang yang ditawarkan mungkin tidak sampai 10, 20 orang, Pak. Mungkin cukup 5 maksimal, sepertinya itu sudah memenuhi, Pak. Mereka ikut kelas yang reguler yang kita ajar. Itu kan beda kalau kita mengajar di prodi lain untuk mahasiswa mereka, nah mungkin itu berbeda begitu, Pak. Mata kuliah yang sesuai dengan mata kuliah mereka, Pak, begitu ya. Cuma pengantarnya itu yang berbeda, Pak ya. Artinya kalau di prodi ini kita kan mengarahkan ke prodi kita masing-masing, ke prodi kita. Padahal dari prodi lain masuk, mereka cuma mau ini aja, artinya dasar-dasarnya lah. Sit in lah gitu, Pak, istilahnya. Betul, Pak. Jadi intinya kalau yang ditawarkan untuk program Merdeka Belajar itu artinya mata kuliah biasa yang kita sampaikan ke prodi kita, nanti prodi lain boleh ikut bergabung, tetapi mereka tidak membuat kelas sendiri. Mereka ikut kelas kita yang sudah ada itu. Termasuk tadi kita menawarkan mata kuliah ini ke prodi yang sama di perguruan tinggi lain. Nah, di Unsud misalnya menawarkan ke perguruan tinggi tetangga misalnya PTN lain, maka mereka ikut kelas saya, mereka tidak kelas sendiri ya, tapi mereka ikut kelas yang sudah kita buat. Makanya tidak mengubah, Pak, tadi RPS ataupun CPMK yang sudah kita buat. Tapi kalau kita merevisi itu karena kepentingan tadi mengupdate, Pak, mengupdate capaian tadi ya, CPL-nya, CPMK-nya kita update. Demikian ya Pak Samuel ya, mudah-mudahan. Tadi kita sudah, Pak, ya memilih salah satu mata kuliah wajib atau mata kuliah penciri khas program studi gitu ya. Nah, ini atau mata kuliah pokok dosen sesuai SK masing-masing. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, mencermati betul ini ya. Matriks kurikulum program studi terkait dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah tersebut CPMK. Kemarin bagus sekali Pak Samuel sudah memberikan contoh itu. Bagaimana membuat pedoman praktik dan juga menyesuaikan dengan CPMK yang dibebankan kepada mata kuliah tersebut ya. Capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah tersebut. Lalu juga dosen ini membuat buku ajar ini kan untuk artinya setiap mata kuliah itu punya peluang yang sama. Tapi mungkin skala prioritas dulu, mana yang memang diperlukan segera kita buat. Kita bisa mengampu 2 atau 3 mata kuliah tertentu, mungkin juga tim teaching begitu ya, tapi ya kita prioritaskan mana yang perlu kita buat. Kalau semua sudah ya baik begitu Pak ya. Ada 5 mata kuliah semuanya kita buatkan buku ajarnya misalnya. Baik, ini mungkin ya Pak ya. Ini tambahan tadi yang kita diskusikan. Ada pelajari RPS-nya atau SAP, GBPP istilah lamanya ini ya. Terkait CPMK dan urutan materinya. Nah, ini kerangka bukunya, outline tadi kita buat. Urutan materi sesuai dengan RPS-nya. Nah, dapat dibuat dalam satu bab sama dengan satu pertemuan sehingga mengisi sub CMK lebih mudah. Tadi yang disampaikan mungkin ya Pak Obed, Pak Herbert juga. Mungkin boleh jadi cukup beberapa bab tapi mencakup beberapa kali pertemuan. Boleh juga strateginya kita buat bab sesuai dengan jumlah pertemuannya begitu ya. Jadi satu bab sama dengan satu pertemuan sehingga mengisi sub CPMK lebih mudah. Itu saran saja, tapi tidak harus gitu ya. Nah, dapat dimulai dengan langkah yang praktis membuat ya bahan bakunya dari ini, PowerPoint, handout atau bahan ajar lain yang kita miliki ya, yang kita sudah punya ya sebagai material mentah atau bahan awal. Raw materialnya mungkin ya. Lalu mengembangkan ide, gagasan, narasi seperti kita mengajar di kelas, namun kita ubah ke dalam bentuk tulisan. Nah, dapat dikembangkan pada masalah yang unik, menarik dan penting untuk dieksplor lebih lanjut. Kira-kira ini kiat-kiat mungkin ketika kita mau menulis buku ajar begitu ya. Nah, jumlah halaman per bab lebih kurang sama, dapat ditambahkan tadi betul ya, tabel, grafik, flowchart, foto dan sebagainya agar lebih menarik ya. Nah, boleh juga dapat bersumber dari hasil penelitian atau jadi boleh sekalian. Walaupun memang kalau hasil penelitian itu lebih sering kita bukukan dalam bentuk buku monograf. Ini yang sedang kami rancang sekarang ini, sudah masuk ke editor konten, tinggal masuk ke editor bahasa nih. Kemudian, tetapi rujukan misalnya saya punya laporan atau punya publikasi itu boleh dirujuk dalam buku ajar, tidak ada masalah begitu untuk pengayaan bahan ajar kita. Ya. Lalu boleh ditambahkan, diberikan penjelasan dan sebagainya. Nah, kalau ada glosarium dan ada nilai tambahnya. Jadi ini memang penerbit biasanya ada glosarium dan juga indeks subjek sebagai nilai tambah. Pembaca memudahkan nanti mencari.
kata-kata ini artinya apa, itu di glosarium. Atau kata-kata ini ada di halaman berapa, itu yang kata-kata penting saja, itu di indeks subjek. Nah, strukturnya tadi saya sudah jelaskan, mungkin ini lebih detail lagi, ada cover, ya, lalu identitas buku, begitu ya, prakata, nanti di dalam prakata ada alasan penulisan, struktur, dan penggunaan naskah, termasuk CPMK, CPU, dan TIU-nya. Ini istilahnya mungkin ada istilah yang berbeda, tapi intinya sama. Tujuan instruksional umum, capaian pembelajaran umum, boleh, atau CPMK tadi, capaian pembelajaran mata kuliah. Gitu ya. Daftar isi, daftar tabel, dan sebagainya, glosarium boleh ditempatkan di sini atau di akhir. Bab ada sub CPMK, jadi dalam setiap bab nanti ada sub-sub CPMK, ya. Atau istilah lainnya capaian pembelajaran khusus atau TIK, ya, tujuan instruksional. Jadi boleh istilah apapun, silahkan mana yang sesuai, begitu ya. Ada subbab, latihan soal, dan kisi-kisi jawaban, serta daftar pustaka di tiap bab. Atau mau daftar pustaka di akhir, silahkan juga. Ini contoh sekali, ini contoh yang ada, ya, ini contoh prakatanya seperti ini. Ini kami berikan contoh di sini, ada ditebalkan di sini terkait dengan capaian pembelajaran umum. Jadi disampaikan di prakata. Mata kuliah ini apa capaiannya untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hal apa. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran khusus. Nah, ini dipakai istilahnya CPU dan CPK di sini ya. Untuk CPK-nya, capaian pembelajaran khusus nanti disajikan pada awal masing-masing bab. Di dalam buku ini nanti di tiap bab, nah ini seperti ini. Capaian pembelajaran khusus bagian A ini dijelaskan apa? Capaian pembelajaran khusus pada pokok bahasan ini di tiap bab disebutkan. Lalu isinya adalah latar belakang nanti perkembangan, ada latihan soal dan daftar pustaka dalam tiap disebutkan seperti ini. D, latihan soal, kisi-kisi jawaban, dan juga daftar pustaka. Silakan kalau mau mengikuti style seperti ini, gitu ya. Nah, kemarin kita juga menyampaikan contoh penyusunan modul praktikum. Nah, intinya seperti ini ya. Sudah dibahas dengan jelas dan lengkap oleh Pak Samuel. Demikian mungkin sedikit tambahan ya. Kemarin kita juga sudah membahas tentang anti plagiarisme dalam penyusunan. Nanti maaf, yang disampaikan Bu Betty tadi barangkali terkait ini ya Bu. Kalau kemarin kita membahas ini memang terkait dengan pustaka ya. Sitasi dan pustaka. Jadi memang penting kita menyebutkan sumber yang kita pakai. Kita menggunakan rujukan dari mana disebutkan dan disitasi begitu ya. Jadi kalau tadi memang mungkin saran saya kalau memang kita menggunakan software tertentu ya, kalau memang itu kita punya softwarenya dijelaskan saja. Software ini versi sekian, itu yang kita punya. Baik, demikian mungkin Pak Samuel dan Bapak sekalian, barangkali ada diskusi atau tambahan yang lain, kami persilakan. Pak, mau bertanya Pak? Silakan Bu, ya. Ya, terkait tadi plagiarisme itu, kalau misalnya seperti kami di matematik itu kan rumus dari zaman Euclid sampai sekarang kan rumusnya itu tetap sama ya? Ya, nah, apakah kita harus selalu mencantumkan sumbernya dari mana gitu? Rumus itu ya, Bu ya? Udah patok gitu. Ya, sudah terlalu banyak, kalau mengutipnya kan sudah terlalu panjang. Iya. Atau kita hanya cantumkan saja tanpa harus cantumkan sumbernya gitu. Iya. Begini Bu, kalau Ibu mengutip rumus itu dari literatur, misalnya jurnal ya Bu, misalnya Ibu sebutkan saja literatur jurnalnya dalam pustaka, tidak apa-apa Bu, malah menambah-nambah Ibu. Misalnya ya. Ini maksudnya sudah seperti pengetahuan umum gitu loh Pak. Iya. Misalnya jumlah sudut-sudut segitiga, sudut-sudut dalam 180, itu di banyak buku kan udah. Iya. Apa kira kita perlu mencantumkan sumber gitu? Karena itu berupa pengetahuan umum gitu loh Pak. Iya. Kalau memang itu sudah dianggap pengetahuan umum dan termasuk kemarin kan saya membahas tentang masalah hak cipta ya Bu. Saya kan di pertis lain saya menyampaikan itu di Aceh ya. Memang ada nanti hal-hal yang tidak bisa kita klaim ya, hak cipta itu. Kalau yang tadi teori yang sudah umum dan sebagainya sudah jadi milik umum lah Bu ya, itu memang tidak bisa kita klaim. Maksud saya begini Bu, kalau Ibu misalnya tadi saya contoh persamaan, ada equation persamaan ini, kalau Ibu kemudian merujuk ke yang Ibu rujuk itu Ibu tampilkan di referensi, itu lebih baik Bu, tidak. Tapi kalau yang itu yang khusus mungkin ya Bu ya, equation atau persamaan yang khusus, saya misalnya persamaan tentang apa ya di bidang kimia, resolusi misalnya, resolusi RS sama dengan selisih puncak dibagi area. Nah, kalau orang ingin merujuk, saya dapat persamaan itu dari mana? Kan bukan saya yang membuat masalahnya rumus itu Bu ya. Nah, saya ingin merujuk dengan literatur yang saya gunakan, boleh Bu, tidak apa-apa, lebih lengkap literatur itu.
Jadi intinya kalau tadi yang saya sebutkan plagiarisme, kita mensitasi, menulis gitu ya pendapat, ide ataupun apa ya kata-kata dari buku atau sumber lain, tapi kita tidak menyebutkan rujukan, itu yang bisa terkena plagiat. Atau termasuk juga auto plagiat bisa juga Bu, kita menggunakan kata-kata atau rujukan dari sumber kita sendiri, tapi kita di bab itu tidak menyebutkan rujukan kita, itu bisa termasuk atau auto plagiat. Itu yang perlu dipertimbangkan lah. Tapi memang termasuk kalau di buku itu memang nanti juga penerbit tidak meminta Bu, kalau untuk jurnal mungkin ya lebih sering nanti kita diminta mengecek persen similarity-nya ya, atau apa namanya ya persen kemiripannya ya Bu ya. Jadi kalau buku memang saya juga belum di Indonesia belum, kecuali kemarin saya diminta salah satu penerbit di Malaysia untuk membuat book chapter, mereka memang memberikan batasan Pak, tolong persen similarity-nya tidak lebih dari 7% per bab katanya. Cukup rendah memang 7% per bab. Itu penerbit luar, Bu. Tapi kalau di dalam negeri saya di Unsur sendiri pun kemarin penerbit menyampaikan tidak ada pembahasan masalah persen kemiripan atau similar. Tapi ya kita sendiri yang mengecek lah Bu ya. Ya jangan sampai kemudian sama persis kan tidak baik tentunya begitu. Demikian Bu Betty ya, itu yang saya pahami demikian. Sama-sama Bu ya. Silakan mungkin Pak Samuel atau Bapak sekalian saya kembalikan ya. Baik, dari Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya silakan. Oh iya Pak, ini sedikit saya. Iya, silakan Pak Ubed. Cuma volumenya kurang besar Pak. Hah? Oh, suara Pak, maaf mungkin ya. Ini. Sudah terdengar tapi memang agak cukup terdengar Pak, cukup terdengar ya. Ya oke Pak, terkait dengan penulisan bahan ajar ini, ya kemarin minggu kemarin atau pertemuan kemarin mungkin saya enggak ikut. Ya. Mungkin Bapak sudah jelaskan, tapi kalau mungkin saya ulang tanyakan. Ya. Terkait dengan misalnya penelitian kita Pak, kita bisa langsung buat untuk bahan ajar atau bagaimana? Atau harus ada ini kayak misalnya disertasi kita, tesis kita, atau penelitian kita di kampus atau yang seperti hibah-hibah itu, apa bisa kita langsung jadikan untuk buku bahan ajar? Buku. Oh iya. Baik, terima kasih Pak. Ini saya ingin share sebetulnya tadi ya yang dokumen. Nah ini Pak, mohon maaf. Saya dengan kawan-kawan ini sedang menulis buku, tapi bukan buku ajar Pak namanya, tapi buku monograf. Saya boleh share screen lagi ya Pak ya? Iya. Nah, maaf ini. Saya kemarin maaf tadi dengan Pak Samuel memang saya ingin sharing terkait dengan buku monograf yang sedang kami buat. Nah kalau ini namanya monograf Pak. Ini contoh ya. Saya lupa menuliskan di sini monograf. Ya kalau monograf itu dia buku Pak, tetapi memang berisi hasil penelitian. Oh. Ya, ini saya tampilkan contoh, saya buka saja di Jadi saya judulnya nih Pak, aplikasi kromatografi cilindri untuk analisis pestisida dan obat. Nah sebelumnya memang untuk menulis monograf kita harus sudah punya beberapa publikasi Pak, malah Pak Ubed. Jadi beda dengan buku ajar Pak ya. Kalau buku ajar kan untuk mata kuliah tertentu, tapi kita boleh menggunakan publikasi ataupun laporan penelitian kita sebagai rujukan dalam buku ajar boleh, sebagai rujukan sebagai referensi. Tapi kalau monograf memang nanti di sini isinya strukturnya berbeda dengan buku ajar tadi Pak. Ini saya sampaikan contoh ini daftar isinya begini Pak. Ini saya kemarin baru direvisi oleh dalam kegiatan di Unsur klinik. Contoh begini Pak, ini halaman judul dan sebagainya. Nah bab 1 ini pendahuluan. Ini kita pakai menilai juga nih Pak. Jadi ini satunya pendahuluan. Nah lalu bab 2 ini langsung ke apa yang mau kita sampaikan di sini. Saya menuliskan tentang kromatografi cair kinerja tinggi, tentang judul tadi ya Pak ya. Nah kemudian nanti di bab 3 saya menuliskan tentang pestisida. Lalu bab 4-nya tentang obat, begitu ya. Jadi di sini isinya itu memang langsung kesimpulan dan saran. Nah ini yang membedakan Pak. Membedakan antara buku ajar dan buku monograf. Kalau buku monograf itu seperti kita memang ya anggaplah Pak seperti laporan ataupun hasil penelitian kita kemas dalam sebuah buku, tapi tetap menggunakan rujukan hasil penelitian. Demikian Pak. Jadi Bapak boleh Pak menggunakan hasil penelitian Bapak bukukan, tapi nanti namanya bukan buku ajar, tapi namanya buku monograf. Oh iya. Ya, nanti ada kesimpulan. Ini saran sih tidak usah ya, kalau nanti saya perbaiki. Saya belum sempat edit lagi ini. Biasanya kalau untuk saran ini tidak usah, kesimpulan saja begitu. Oh iya. Iya. Nanti saya perbaiki. Tapi ini daftar pustaka jelas ada Pak ya.
Glosarium juga boleh ditambahkan katanya. Tadi kemarin saya dapatkan saran demikian agar lebih lengkap gitu ya. Kemudian ini Pak halaman, kira-kira memang kalau untuk buku monograf kemarin saya mendapatkan informasi cukuplah 60 halaman untuk satu spasi. Nah ini saya udah buat sampai 80 halaman. Ini sebenarnya sudah siap tapi saya belum share ke editor bahasa ini. Nah ini contoh Pak, ini harus ada 2 editor nanti yang harus kita minta. Pertama editor isi sudah, lalu ada editor bahasa. Editor bahasa ini yang saya sudah dapat namanya juga, cuman memang belum saya serahkan kepada beliau. Masih harus saya revisi sedikit ini. Ya Pak, maaf, untuk editor itu kita yang pilih sendiri atau ada dari ini Pak? Ya. Kalau kemarin kan kita ada klinik Pak, kebetulan di LPPM Unsur kemarin kita mengadakan klinik buku. Nah itu LPPM membantu mencarikan Pak. Tapi kalau editor bahasa saja mungkin kemarin. Kalau editor isi lebih baik kita cari sendiri Pak, tidak apa-apa. Kita cari, tetapi nanti kita meminta surat keterangan editor. Nah saya ini contoh Pak Irmanto ini, beliau adalah tim teaching saya Pak untuk bidang kromatografi. Tapi beliau memang tidak ikut terlibat dalam penelitian ini. Jadi beliau saya minta sebagai editor isi, editor konten, sebagai pakar lah untuk mengedit buku kami. Nah editor bahasa saya sudah juga dapatkan namanya dari Fakultas Bahasa kalau ini betul Pak. Dan ini saya dapat rekomendasi dari LPPM. Jadi dibantu oleh editor bahasa yang direkomendasikan oleh LPPM. Jadi pada intinya kita boleh Pak meminta secara langsung, secara pribadi, tapi tetap nanti penerbit itu biasanya meminta sebelum dicetak ada keterangan, surat keterangan sudah disunting atau diedit oleh editor isi dan editor bahasa. Mungkin kawan-kawan saya share nanti ada suratnya Pak. Contohnya misalnya saya mungkin kalau pernah share di mana ya sebentar Bapak sekalian. Ada contoh terkait dengan isi atau surat permohonan sebagai editor. Mungkin lain kali kalau saya share Pak, ini kalau belum ketemu. Seingat saya sudah saya simpan di sini di file ini di tempat lain mungkin. Sebentar Pak. Nah ini contoh Pak ya. Kelihatan nggak Pak Samuel ini? Iya bisa. Nah, ini contoh Pak nih. Nah, ini posisinya saya sebagai editor kalau ini mohon maaf Pak ini. Jadi saya diminta oleh teman saya ini mereka membuat buku TTG ya. Teknologi tepat guna Pak. Judulnya Sabun Alami untuk Kreasi Souvenir. Ini sudah dicetak kemarin baru e-book. Oh ini yang saya share ke Pak Samuel kemarin ininya. Apa cover halaman 2-nya. Nah ini mereka minta saya sebagai editor konten. Nah maka disebutkan di sini nama saya ya, unit kerja. Bahwa buku dengan judul ini yang ditulis oleh penulis ini telah selesai ditelaah. Ini poinnya di sini nih Pak. Nah ini poinnya di sini sudah ditelaah dari segi isi dan atau konten. Surat ini dibuat dengan sebenarnya tanda tangan. Nah, baru nanti penerbit mau menerbitkan dan mencetak kalau sudah ada surat keterangan editor konten dan editor bahasa. Satu lagi berarti nanti saya harus membuat surat keterangan seperti ini dan ditandatangan oleh teman saya tadi, editor konten dan editor bahasa. Demikian ya Pak Samuel untuk tambahan informasi. Demikian. Terima kasih. Ya. Demikian mungkin Pak Samuel ya. Kalau ada lagi ya, kalau ada yang mau sharing atau tambahan silakan Pak. Ya baik, dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya atau mau sharing? Ya untuk akses materi data sharing penyusunan bahan ajar bisa diakses di Google Classroom. Ya. Nanti saya kirim sandinya, paspornya. Ya Pak. Ya. Tapi ini ya berhubung juga waktu sudah telah lewat jam 14:04. Masih ada yang mau disampaikan Pak? Pak Dadan masih ada? Cukup Pak. Insya Allah nanti kita ketemu lagi sesuai jadwal dari Pak Samuel ya. Ya. Oh iya. Ya Pak. Ya. Karena ini belum ada kepastian ini Pak dari untuk presentasi. Oh iya. Dari peserta. Kalau besok Pak ada waktu Pak jam 11. Boleh Pak. Besok nanti saya apa namanya? Sebentar, saya mohon izin saya cek lihat. Saya memang sudah menuliskan untuk dari Uncen, cuman jamnya sebentar saya cek dulu Pak ya. Iya. Saya sih besok hanya satu di umrah, cuman umrah saya ingin cek jam berapa begitu Pak ya. Besok tanggal 2 ya Pak ya, tanggal 2 Desember, iya. Saya silakan
mau jam berapa ya Pak? Kalau jam 10 ini sudah diminta oleh Umrah ini. WIB. Oh iya Pak, kalau di sini kebetulan jam 10 Papua ada data sharing karya ilmiah. Jadi iya, betul. Berarti setelah jam 11 mungkin ya Pak ya? WIB. Oh, 11 Barat Pak ya? Ya. Berarti jam 1 Papua ya? Iya. Atau mau agak sore juga boleh Pak, saya menyediakan waktu jam 3 ini. Tapi itu terlalu sore mungkin ya. Jam 3 Oh iya Pak, WIB. nanti saya lihat kondisi ininya Pak. Iya. Ya, dari kawan-kawan kira-kira memang prefernya kosongnya jam berapa? Mau jam 11 WIB atau mau jam 3? Saya persilahkan Pak. Oh iya. Ya. Baik Pak. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan ke-9 data sharing penyusunan bahan ajar, dan kita akan bertemu esok hari melalui informasi undangan di WA. Ya. Terima kasih kepada Data Share Bapak Dadan Hermawan PhD yang telah memberikan materi pada hari ini. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan hari ini dan terima kasih dan selamat sore semuanya. Ya. Selamat sore Pak. Mohon pamit Pak. Terima kasih ya Pak sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Ya, ya. Baik. Selamat sore. Selamat sore Pak Samuel. Terima kasih. Iya, sore Kak. Saya baru tahu tadi, baru lihat di WA Uncen. Oh iya. Saya masukkan di grup data sharing pembelajaran Kak. Bisa Kak? Boleh. Saya masuk di grupnya Pak Peter. Iya, ada di Pak Peter sambil berjalan yang karya ilmiah. Ya, bolehlah biar saya. Ini berapa hari lagi kah? Sekitar 4 kali lagi pertemuan, 4 pertemuan, tapi dia presentasi ini. Presentasi. Bolehlah. Kalau siang-siang bisa lah.